Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua kaum rimba yang ada di sana. Saya yakin kita semua dalam kondisi sehat dan walaupun pandemi sedang dan masih ada saat ini, tentunya semangat kita tidak boleh surut, ya Pak. Iya. Ya, di depan saya sudah berada Bapak Kepala Balai Taman Nasional Batanggadis Mandailing Natal dan dengan saya Suci Amalia di sini. Kita akan adakan podcast pertama di Taman Nasional Batanggadis dan tentunya di Kabupaten Mandailing Natal. Jadi sekarang kita akan menjelajah dunia rimba dan kita akan memasuki bagaimana kawasan konservasi hutan di dalam bahasan kita saat ini. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya dan saya sangat bersyukur diberikan amanah menjadi host pertama di podcast Taman Nasional Batanggadis Mandailing Natal. Terima kasih Bapak. Ya, Sama-sama. untuk pertama kalinya kita akan memperkenalkan siapa sih beliau yang berada di depan kita saat ini. Tentunya beliau adalah sosok yang luar biasa sebagai Kepala Balai Taman Nasional Batanggadis Mandailing Natal. Jadi beliau adalah Bapak Insinyur Sahdin Zunaidi MSI dengan kelahiran di Padang Sidempuan tanggal 24 November tahun 1963. Dengan latar belakang pendidikan SD Negeri 02 Bunga Bondar, SMP Negeri 5 Padang Sidempuan, SMA Negeri 3 Padang Sidempuan, dan menempuh pendidikan S1 di IPB dengan jurusan Manajemen Hutan dan pendidikan S2 dengan jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jadi beliau adalah sekarang menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Batanggadis Mandailing Natal. Tetapi sebelumnya beliau juga sudah pernah menjabat sebagai kepala balai loh teman-teman. Jadi beliau sudah menjadi kepala balai di 3 pulau berbeda. Yang saya ketahui beliau sudah menjabat di Kalimantan, Sulawesi, dan sekarang di Sumatera Utara, khususnya di Mandailing Natal. Benar ya Pak? Iya, betul. Tentunya pengalaman pekerjaan beliau sudah sangat luar biasa. Nah, ini dia nih yang kita nanti bagaimana sepak terjang beliau dalam mengelola sumber daya dan bagaimana mengelola konservasi di Mandailing Natal tentunya. Oke teman-teman, kita sapa dulu. Halo Bapak. Baik, terima kasih. Halo. Ya, luar biasa ya Pak hari ini. Tentunya dengan semangat yang tidak surut seperti yang kita katakan sebelumnya. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ya Pak. Saya ingin tahu Bapak, Taman Nasional Batanggadis itu apa sih Pak? Karena masih banyak masyarakat kita yang belum tahu. Apa sih Taman Nasional Batanggadis? Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan milenial, seluruh pendengar yang ada di Mandailing Natal maupun yang bisa melihat kami di podcast ini. Sesungguhnya Taman Nasional itu adalah kawasan yang ditunjuk untuk menjadi tempat pelestarian alam, sumber budidaya, tempat wisata, dan juga penelitian. Ini menjadi penting bagi kita, khususnya sebelumnya saya sudah ada di 3 taman nasional yang berbeda dan 1 BKSDA, dan ini punya kekhasan masing-masing. Di Sumatera Barat saya pernah juga jadi ada kekhasan di situ. Di Kalimantan juga ada kekhasan karena itu daerahnya danau, lebih banyak bersinggungan dengan air. Di Sulawesi Selatan banyak berhubungan dengan kupu-kupu. Khususnya untuk kita Mandailing Natal punya kekhasan juga. Jadi setiap taman nasional ditunjuk karena punya kekhasan tersendiri. Khususnya kita di Taman Nasional Batanggadis, kaum milenial, kaum rimba, kita punya kekhasan beberapa flora fauna yang endemik
di tempat kita ini. Iya, benar sekali Bapak. Dan inilah menjadi kebanggaan kita sehingga disebut Taman Nasional itu adalah wilayah, khususnya kita yang di Taman Nasional Batangadis di Mandeling Natal luasnya kurang lebih 72.000 hektar. Ini yang jadi Taman Nasional yang ditunjuk pada tahun 2004 dan diperbaharui menjadi tahun 2014 sehingga luasannya sekarang menjadi 72.803 hektar. Kembali tadi kaum milenial, nah kami suci bahwa Taman Nasional itu setiap ditunjuk punya kekhasan. Khususnya kita di Taman Nasional Batangadis ada kekhasan flora fauna yang ada di tempat kita ini. Yang selama ini masyarakat kita mengenal selalu kalau Rafflesia di Bengkulu. Ternyata Madinah kita kaya dengan ini. Wah, Dan kita punya 3 jenis Rafflesia di Madinah, Rafflesia Mejeri, Rafflesia arnoldi, dan Rafflesia garutensis. Inilah yang kita sampaikan bahwa kekayaan ini ada di Taman Nasional dan juga di sekitar Taman Nasional. Sehingga ini harus kita jaga bersama supaya dia tetap ada. Mungkin itu dulu supaya nanti kita lanjut. Silakan yang lain dulu. iya Bapak. Supaya tidak ini agak santai ya. Ya. Mengenai fauna yang tadi ya Pak, saya pernah baca ada katak bertanduk atau nama lainnya katak Pinocchio ya Pak. Itu selain ada di Sulawesi, ada juga di Mandailing Natal. Dan satu lagi di Kalimantan sih Pak yang pernah saya baca. Dan tentunya itu menjadi suatu kebanggaan ya Pak. Iya. Karena itu katak yang sangat langka dan termasuk satwa purba ya Pak. Ya. Baik. Untuk katak bertanduk tadi memang sudah ada sebelumnya dan ternyata penelitian belakangan ini oleh kawan-kawan kita dari NGO ada satu katak yang membawa nama Mandailing. Wah, Dan ini membanggakan kita karena pembuatan nama daripada flora fauna ini melalui internasional sehingga namanya adalah katak Sigalegale Virnus mandailingensis, kodok wayang Mandailing. Ini membanggakan kita walaupun kodok ya, iya Pak. tapi menjadi penting karena ini bagian dari hasanah pendidikan kita. Ada satu lagi flora yang sebetulnya di kita mungkin selama ini umum tetapi juga membawa nama Batangadis, yaitu adalah pacar air atau inai air yang nama latinnya ada Impatiens batangadinensis. Dan ini juga perlu kita apresiasi bahwa untuk pembuatan nama ini melalui tahapan internasional sehingga penting untuk kita jaga dan kita perkenalkan nanti di forum-forum yang bisa melihat foto bisa kita tunjukkan kodok tadi maupun Impatiens yang mungkin umum di kita tetapi sangat spesial karena membawa nama Mandailing dan nama Batangadis. Iya Gitu. Bapak. Terima kasih paparan informasinya Bapak. Kemudian yang saya tahu podcast ini adalah podcast pertama yang ada di kantor pemerintahan di Mandailing Natal ya Bapak. Menurut Bapak apa ya menginisiasi adanya podcast ini Bapak? Podcast ini kita mengikuti era milenial, era teknologi bahwa penyampaian informasi itu bisa dengan berbagai cara. Dengan spek atau katakanlah klasternya anak muda, klasternya orang tua. Akan sangat menarik apabila keinginan daripada anak muda kita ikuti, memberikan informasi sehingga harapan kita anak-anak milenial ikut menjaga kekayaan yang ada di Taman Nasional tadi melalui penyampaian mungkin yang lebih santai, yang lebih mengena di anak muda. Mungkin ini menjadi penting sehingga selamat untuk kita bersama bahwa di Mandailing Natal sudah kita mulai ada podcast ini. Dan ini juga mungkin di beberapa menjadi pemacu bagi kawan-kawan Taman Nasional lain yang sudah ada maupun belum untuk mari kita berlomba untuk membuat yang lebih baik lagi. Karena sekarang memang lagi marak dunia podcast ya Pak. Ya. Dan menurut saya inisiasi dari Taman Nasional Batangadis mengadakan podcast di sini menjadikan perhatian seluruh masyarakat Mandailing Natal akan tertuju ke podcast Taman Nasional Batangadis sebagai podcast pertama yang ada di sini. Kemudian Bapak saya ingin tahu capaian apa saja sih yang sudah dilakukan oleh program Taman Nasional Batangadis di Mandailing Natal. Baik, terima kasih. Jadi capaian daripada Taman Nasional itu bisa dipakai alat-alat ukur beberapa. Salah satu adalah
keikutsertaan masyarakat untuk ikut menjaga keberadaan Taman Nasional Batang Gadis ini, kelestariannya. Antara lain ialah mungkin di kita anak-anak muda menjadi bangga bahwa kita punya Taman Nasional dengan segala isinya, dan juga anak-anak muda atau anak-anak yang ada di sekitar Taman Nasional ikut mendukung kita untuk berbuat untuk menjaga Taman Nasional. Dan ini bisa kita lihat beberapa desa atau beberapa tempat sudah mulai ikut membuat kita bangga dengan membuatkan produk-produk yang ramah lingkungan. Katakanlah seperti membuat gula semut, membuat olahan kopi, dan lain-lain yang tentunya ini berada di penyangga Taman Nasional, bukan di Taman Nasionalnya. Sekali lagi, bukan di dalam Taman Nasionalnya berbudidaya kopi dan lain-lain, tetapi di penyangganya, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan Taman Nasional. Mungkin nanti kalau untuk capaian, pertanyaan berikutnya juga bisa kita lihat, kita semakin dikenal baik di daerah kita maupun di tempat lain bahwa kita berbuat untuk menjaga, sehingga keberadaan daripada flora fauna ini sampai saat ini masih bisa kita temukan. Mengenai kondisi masyarakat yang ada di sekitar wilayah konservasi, Bapak, baru-baru ini saya melihat ada budidaya jamur di Desa Huta Padang Ulu Pungkut ya, Pak. Nah, itu apakah ada alasan lain yang menginisiasi program tersebut selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Bapak? Nah, inilah salah satu cara kita untuk mengajak masyarakat melalui kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat, sehingga dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, harapan kita kegiatan untuk ke hutan berkurang, tetapi tidak meninggalkan bahwa tetap perekonomian jalan. Ada juga seperti tadi gula semut juga demikian, pengolahan itu selain juga seperti tadi jamur meningkatkan perekonomian, juga meningkatkan nilai tambah daripada jamurnya sendiri. Kalau bisa malah di tempat lain sudah dibuat menjadi snack, apakah keripik dan lain-lain. Ini mungkin tahap selanjutnya bisa dibuat sehingga akan merasa lebih terkena oleh masyarakat untuk manfaatnya. Wah, itu sangat bermanfaat, Bapak, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan ya, Pak. Jadi beliau bisa lebih punya kreativitas dan memberdayakan masyarakat di seluruh kalangannya. Kemudian Bapak, saya lihat juga ada hiking Sorik Marapi yang mendapat anugerah keempat di 6 besar EPI Awards ya, Pak ya. Anugerah Pesona Indonesia yang baru-baru ini didapatkan oleh Taman Nasional Batang Gadis. Tentunya itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa untuk kita ya, Pak. Baik, inilah tentunya yang kita harapkan. Orang datang itu ada dua jenis wisata, wisata umum yang hanya menikmati, mungkin ada wisata petualangan. Dia mau tantangan yang tidak biasa-biasa, tetapi wisatawan atau pengunjung akan senang apabila tempat itu alami. Tidak ada gangguan, tidak ada perubahan-perubahan bentuk, sehingga dia bisa menikmati betul-betul alami tanpa dia terlalu mempertimbangkan biaya untuk itu. Sehingga dia puas dengan itu, dia akan senang. Kita punya potensi ini, makanya fungsi daripada Taman Nasional selain juga untuk penelitian, juga wisata. Tapi yang juga kita ingin kembangkan ke depan itu adalah peneliti bisa menggali lagi potensi flora fauna yang ada di kita, sehingga selain untuk wisata juga orang akan tertarik untuk meneliti. Masih banyak sebetulnya yang belum kita tahu daripada yang kita tahu. Iya, Bapak. Kemudian Bapak, apakah ada program lain selain pemasangan plakat dilarang penebangan liar dan penjualan satwa liar itu, Pak? Apakah ada program lain untuk mengedukasi, khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak berbuat ilegal? Nah, salah satu ya ini yang kita coba kembangkan melalui kaum milenial. Podcast ini bisa kita menjadi corong untuk menyampaikan bahwa keberadaan Taman Nasional itu tetap lestari, tetapi juga masyarakat sekitar merasakan manfaatnya. Betulnya ada dua manfaat daripada Taman Nasional, ada yang langsung, ada yang tidak langsung.
yang langsung mungkin dia seperti tadi bisa mengambil HBK hasil hutan bukan kayu seperti madu dan lain-lain. Ada juga yang bisa tidak langsung. Yang tidak langsung itu kita tidak sadari bahwa secara tidak sengaja kita dengan menjaga taman nasional, kita terjaga tata airnya, udara kita sejuk karena oksigen cukup. Nah, ini yang kita akan suarakan melalui podcast kita ini, sehingga keberadaan taman nasional ini bisa lestari. Iya, Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak punya pesan untuk generasi milenial bagaimana menjaga konservasi alam di Mandailing Natal tentunya? Ya, sekecil apapun nanti yang kita bisa buat, yang selama ini memang kita coba berbincang dengan anak sekolah SMP, SMA, maupun Bapak Ibu gurunya menyampaikan apa yang ada di situ, kenapa ditunjuk. Tetapi ke depan mungkin ya kalau pandemi mudah-mudahan segera berakhir, lain melalui podcast, kita juga melalui brosur-brosur supaya lebih memahami sebetulnya Taman Nasional itu untuk kepentingan kita bersama. Dan ke depan kita terus gali, mungkin ada kawan-kawan kita di sini namanya pengedul ekosistem hutan, membuat buku-buku yang mengenai adanya Taman Nasional, apakah angkreknya, apakah raplesia, apakah burungnya, atau amporik yang ada di sini, yang kita biarkan hidup di alam bisa kita nikmati bersama tanpa melihara atau mengambilnya. Itu menjadi pesan-pesan kita yang sangat menarik untuk kita bisa nikmati bersama, tidak dinikmati oleh orang per orang melalui memeliharanya. Oke Bapak, saya teringat dengan background pendidikan Bapak, yang S1 itu manajemen hutan ya Pak, dan S2 pengelolaan sumber daya alam, dan itu dikaitkan lagi dengan pengalaman bekerja Bapak di Kalimantan, Sulawesi, Aceh ya Pak, Medan, dan sekarang di Mandailing Natal. Dari beberapa tempat yang berbeda itu, kesimpulan apa atau kesan-kesan apa yang pernah Bapak rasakan dan belum bisa dilupakan sampai saat ini, Pak? Ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita lihat seperti tadi saya sampaikan, karakteristik daripada masing-masing wilayah itu berbeda dan potensinya berbeda. Tetapi yang jelas masyarakat kita itu kurang lebih sama karena kita sebagai manusia memandang alam itu juga kurang lebih sama. Sehingga yang ke depan kita harapkan itu adalah seperti juga cara kelola kita yang sekarang digencarkan Pak Dirin, 10 cara baru untuk mengelola kawasan konservasi adalah keterlibatan dari berbagai pihak menjadi subjek, bukan menjadi objek. Sehingga masyarakat merasa memerlukan taman nasional. Sehingga kalau taman nasional itu terjaga, masyarakat menjadi bangga. Nah, itulah yang akan ke depan kita terapkan, sehingga pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui tadi pemberdayaan, pemberitahuan potensinya, cara menjaganya, fungsinya, itu menjadi penting sesuai dengan karakteristik daerah kita. Khususnya Mandailing Natal, ternyata kita sudah dapat hanya baru sedikit sekali informasi flora fauna, yang ke depan mungkin ini akan kita gali terus supaya lebih berkembang. Saya tekankan pada kawan-kawan di sini, tiap tahun itu harus membuat buku. Buku itu adalah mengeksplor daripada Taman Nasional, apa yang ada di situ, dan itu yang harus kita jaga. Ya Bapak, jadi ada implikasi dan komunikasi dua arah ya Pak. Ya, Jadi ya. masyarakat tidak hanya merasa sebagai penonton, tapi merasa dibutuhkan untuk melakukan kontribusi terbaik untuk daerah kita ini ya Pak. Ya. Oke Bapak, sepertinya cukup sampai di sini. Terima kasih informasi yang Bapak berikan, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan para kaum rimba di sana. Kita sapa lagi. Nah, ini adalah waktu closing kita. Sekali lagi saya sangat berterima kasih. Oh, saya tentunya. ada ingin sedikit lagi menyampaikan tadi bahwa sebelum ditutup ini baru awal, jadi mungkin nanti untuk ke depan ada yang spesifik topiknya, bahwa kita tahu Taman Nasional kita ini dikelilingi oleh 12 kecamatan di Mandailing Natal yang tentu ada masyarakatnya dan 42 desa penyangga. Ini yang menjadi harapan kita, mendukung kita, sangat-sangat mendukung, walaupun tidak lepas kecamatan lain dan desa lain juga ikut mendukung untuk
keberadaan Taman Nasional. Karena terus terang ini Taman Nasional Batangadis untuk di Indonesia termasuk kita Taman Nasional paling muda. Yang lain-lain itu sudah lebih daripada 20 tahun, kita yang paling muda, sehingga kita perlu banyak belajar lagi dan juga perlu melihat lagi apa yang ada di dalam, sehingga nanti masyarakat kita juga marilah sama-sama kita untuk menjaga Taman Nasional kita ini yang kemana-mana tetap dibawa nama Taman Nasional Batangadis. Mungkin ke sesi berikutnya bisa digali lagi apa sih itu, kenapa disebut Taman Nasional Batangadis. Demikian. Baiklah, terima kasih Bapak atas seluruh paparan dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita harap kaum rimba di sana juga merasakan hal yang sama, bahwa sebagai masyarakat Mandailing Natal kita tidak bisa diam. Kita harus berkontribusi juga untuk daerah kita, tentunya dalam hal pelestarian lingkungan, karena sumber daya alam yang kaya dan sangat berpotensi akan sia-sia bila tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjaga, mengelola, dan mengembangkan potensi tersebut. Begitu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.